Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana Mustafa Muhammadin Habibina. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Wa Rabbi, Wal ahla, wal awlada, wal bad'amin, Bil wahidiyati, Bi fadli, Bil mawla, Ya Ilal Ghaus, Salamullah Alaika Rabbini bi'idnillah Wa nur ilayya sayyidi binullah Musilati lil khatratil alamin Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ahli waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ya sayyidi wahdina qarrib wa ahli bainana ya rabbana qarrib wa ahli bainana ya rabbana amma ba'd. Yang kami hormati Khadimul Wahidiyah Kabupaten Kota Bogor yang berkenan hadir, yang kami hormati Khadimul Wahidiyah Kecamatan Sukaraja, Khadimul Wahidiyah Desa, serta imam-imam jamaah yang berkenan hadir, para pejabat pemerintah, sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir. Tadi disebutkan ada Bapak RT dan Bapak RW, alhamdulillah. Tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, para ustadz, para ustadzah yang malam hari ini berkenan hadir yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang jauh maupun yang dekat yang saya hormati, Sohibul Wed yang berbahagia, Bapak Supriyatna, panitia pelaksana Mujahadah Syahriyah, mujahidin, mujahidat, rekanku remaja dan kanak-kanak yang kami cintai. Protokol yang kami taati. Alhamdulillah, puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini kita dapat bermuwajahah sekaligus bermujahadah dalam rangka melaksanakan guru rohani kita bersama, yakni Mujahadah Syahriyah, yang mana kita tahu bersama bahwa Mujahadah Syahriyah itu dilaksanakan sebulan sekali, dan kali ini disponsori oleh bapak-bapak atau
atau Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah. Dan untuk menandai itu semua atas kehadiran kita di sini, syafaat beliau dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tandai dengan ucapan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya, setepat-tepatnya, semurni-murninya, setulus-tulusnya. Semoga terlimpah ruah kepangkuan Priyantun Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Dan tentunya tak lupa salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan yang tulus kepangkuan para ahbabillah, para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, min awalihim ila akhirihim, wa khususan khasah kepangkuan beliau Ghausu hadza zaman radhiyallahu anhu wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya harapan kita bersama semoga beliau di atas tadi, utamanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadza zaman radhiyallahu an, senantiasa tak henti-hentinya menggulurkan syafaatnya, nazarahnya kepada kita bersama, wabil khusus di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara yang kita laksanakan ini betul-betul membawa dampak yang kuat, wabil khusus dalam hal kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagaimana tadi disebut bahwa di malam syahriah ini juga di dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, di samping kita juga niat dari beliau, kita juga niati sebagai pengagungan, penghormatan kepangkuan Baginda Agung. Nah, Baginda Agung janji, man azama mauludi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka ia pantas mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat mujahidin mujahidat yang berbahagia, perjuangan Wahidiyah juga disebut dengan perjuangan papiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni usaha lahiriah maupun batiniyah yang diupayakan utamanya untuk menjernihkan hati, ketenangan jiwa, kebersihan rohani, yang hingga pada akhirnya mampu sadar, makrifat, kembali mengabdikan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan berupa lahiriah seperti kita laksanakan pada malam hari ini, yang dimana di fase awalnya bagi pengamal sholawat Wahidiyah ini melaksanakan dengan disebut mujahadah 40 harian, yang mana awalnya sesuai dengan lembaran. Setelah itu maka meningkat kepada usbuiyah dan syahriyah seperti pada malam hari ini. Kemudian berlanjut rubusanah, nisbusanah dan lain sebagainya. Ini secara lahiriah. Namun di dalamnya itu pula ada pengisian bidang.
Ya seperti misalnya dalam acara pada malam hari ini ada bidang yang harus diisi dalam seremonial ini, ada protokol, ada prakata, ada panitia dan lain sebagainya. Kemudian secara batiniah kita dibimbing, dituntun untuk di dalam mengaplikasikan daripada tuntunan beliau ini, yaitu harus dalam satu bimbingan, satu pemahaman, satu kesadaran tentang ajarannya, yaitu lillah billah, lirasul birasul, lilgos bilgos, dan seterusnya. Hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam rangka menjernihkan hati yang tujuannya adalah untuk usul ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, beliau Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu, yakni memberikan kepada kita dengan satu alat yang namanya as-shalawatul wahidiyah. Sedang dalam pengertian salawat itu sendiri bahwa kita tahu salawat ini terbagi dua. Ada dinamakan salawat maksurah, ada yang dinamakan salawat ghair maksurah. Salawat maksurah di mana redaksinya langsung dari baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya contohnya seperti salawat Ibrahimiyah ketika kita di dalam melaksanakan sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Juga yang kedua, salawat ghair maksurah. Salawat ghair maksurah ini adalah salawat yang ditaklid oleh para sahabat, para kekasih Allah. Tapi ya ada cirinya. Salawat ghair maksurah ini didahulukan dengan pengagungan, dengan penghormatan, seperti adanya kalimah ya sayyidi ya Rasulullah. Mengapa demikian? Ada hal yang logis, yang lumrah dan wajar, karena baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam, pimpinannya anak cucu Adam, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinannya seluruh para nabi dan para utusan. Bahkan lebih tinggi lagi, sayyidul makhluqat, pimpinannya seluruh makhluk. Maka wajar kalau para aulia, para kekasih-kekasih dengan sanjungan-sanjungan, dengan syair-syair, kalau redaksi yang langsung dari baginda agung Rasulullah SAW tidak memakai kata sayyidina. Mengapa? Karena Nabi ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah pimpinannya anak cucu Adam dan tidak membanggakan diri, yaitu baginda. Tapi kita selaku umatnya tentu harus mengagungkan, karena Allah sendiri mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam akhlaknya pun dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang agung. Kemudian Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu, yang mana salawat wahidiyah ini masuk di dalam kategori salat ghair maksurah. Tadi telah disebutkan berfungsi, berfaedah untuk menjernihkan hati dan makrifat billah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam.
Karena soal kejernihan hati ini adalah soal yang sangat vital. Di mana hati yang jernih, yang dimaksud hati yang jernih di sini adalah hati yang terbebas dari kotoran-kotoran nafsu. Apa itu ria, ingin dilihat orang? Apa itu ujub, merasa diri memiliki kelebihan? Bahkan baginda Nabi dawuh, al-ujubu la yuhbituna amal sab'ina sanah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada rasa keakuan, aku bisa, aku mampu, dan lain sebagainya keakuan, la yuhbituna amal sab'ina sanah, maka Allah tidak akan menerima amalnya selama 70 tahun. Na'udzubillahimin. Juga termasuk hasad, kotoran nafsu. Baginda Agung pun memberi satu peringatan, wahai umatku, hati-hati dengan adanya hasad. Karena jika ada di hatimu sifat hasad, maka ia akan menghabisi amal-amal ibadahmu seperti menghabiskannya api kayu oleh api-api yang dibakar. Sangat esensial sekali masalah kejernihan hati. Bahkan baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendauhkan, inna fil jasadi lamudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bahwa di dalam diri manusia, kata baginda Nabi, ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh aktivitasnya, seluruh kegiatannya. Baik itu kegiatan yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Faida fasada. Tapi apabila segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kullu, maka buruklah semua pula apa yang dilakukannya. Ala wahyal qalbu, kata baginda Nabi. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu, adalah hati. Maka inilah yang diperjuangkan oleh Yayasan Perjuangan. Sesuatu yang sangat esensial sekali. Hingga baginda Nabi sendiri ketika saat itu usai dari perang yang begitu besar, dawuh kepada sahabatku, roja'na min jihadil asghar. Wahai sahabatku, wahai tentaraku, kita telah kembali dari perang yang kecil. Ya Rasulullah, sebegini besarnya, begitu banyak yang korban, yang tumbang dalam hal peperangan ini, bagaimana baginda mengatakan kita telah kembali kepada perang yang kecil? Lalu baginda mengatakan ila jihadil akbar, pada perang yang besar. Apa itu baginda Nabi? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Karena nafsu inilah, memang angel nafsu ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Angel. Ketika Allah menciptakan nafsu, awalnya sudah angel. Allah bertanya kepada nafsu, nafsu, man anta wa ana. Tak jawab nafsu apa? Kalau bahasa kitanya, kamu ya kamu, saya ya saya. Hingga di dalam satu riwayat, nafsu ini ditaruh di neraka yang begitu dingin. Itu namanya. Dalam riwayat ada menyebut 100 tahun, dalam riwayat lagi ada menyebut 1000 tahun. Ketika usai di dalam penghukuman itu, dihadapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya lagi, wahai nafsu, bahasa kitanya, siapa aku dan siapa engkau? Angel nafsu ini, Bapak Ibu. Masih jawaban yang sama. Aku ya aku, kamu ya kamu.
Allah melemparkan lagi ke neraka jahanam. Sama, ada yang meriwayatkan 100 tahun, ada yang meriwayatkan 1000 tahun. Usai dari hukuman itu dihadapkan lagi kepada Allah. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Jawabannya sama, Bapak Ibu. Aku ya aku, kamu ya kamu. Akhirnya Allah menghukum pada hukuman yang ketiga, yaitu tidak diberi makan. Sama dalam riwayat, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun. Nah, ketika hukuman itu selesai, barulah akhirnya dia mau mengakui. Ketika dihadapkan, baru mengakui, aku ini adalah makhlukmu dan engkau adalah Tuhanku ya Allah. Maka inilah salah satu metode bagaimana untuk melemahkan nafsu, hingga pada akhirnya terjadilah ada yang namanya riyadhah, puasa untuk salah satunya, intinya itu untuk menahan nafsu. Inilah maka para kekasih-kekasih Allah, ya Allah, mengurangi makan. Hadirin yang kami hormati. Dan itu pula lah berlanjut kepada para ulama-ulama setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya para sultanul auliya, sultanul auliya. Dengan tazkiyatun nafs, dengan metode memerangi hawa nafsu, dengan cara-cara yang dibimbingkan melalui riyadhah, mujahadah, yang bermacam-macam. Kemudian sholawat wahidiyah juga berfaedah untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih makrifat? Makrifat itu mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istilah menyadari sepenuh hati bahwa segala sesuatu, baik itu lahir maupun batin yang terjadi, itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Keuntungan daripada kita sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendahulukan, ma halaka mur'un arafa qadra nafsihi. Tidak akan celaka, tidak akan binasa orang yang telah mengetahui keberadaan dirinya. Ini keuntungan orang makrifat. Dan jika dia betul makrifat kepada Allah, maka ia akan mampu menguasai nafsu. Karena segala sesuatu itu memang yang apapun kita lakukan, baik itu lahiriah maupun batiniah, di mana perbuatan itu tidak melanggar daripada aturan Allah dan negara khususnya, yakni ia niati sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di samping itu, perlakuannya itu didasarkan kepada la haula wala quwwata illa billah. Kemudian makrifat di Rasul. Juga kita mengenal, oleh beliau kita diperkenalkan kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apapun yang terjadi, pandangan kita, perlakuan kita, semua ini adalah jasa daripada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Maka perjuangan wahidiyah sebagaimana perjuangan baginda Nabi, seluruh alam, siapapun, golongan apapun, laki perempuan, tua muda, semua
diupayakan untuk diajak mengamalkan as-salawatul wahidiyah. Minim ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi diutus. Dan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga perantara yang agung atas mengalirnya semua nikmat. Li'annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitatul uzba lana fi kulli nikmah. Bal aslu ijad li kulli makhluqat. Kama qala dzul jalali wal ikram laulaka ma khalaqtul aflak. Kifayatul Atiyah halaman 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perantara yang agung atas mengalirnya seluruh nikmat yang ada pada kita, pada semua makhluk. Bal aslul ijad, bahkan asal muasal kejadiannya makhluk ini dari nur baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah azza wa jalla menyatakan laulaka ma khalaqtul. Kalau bukan karena engkau, dua kali disebut. Kalau bukan karena engkau, aku tidak akan ciptakan makhluk. Maka seluruh nikmat yang mengalir kepada kita, bahkan kepada seluruh makhluk, adalah atas perantara baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwasilahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga sebagai nikmat yang juga tidak hanya sebab atas keberadaan seluruh makhluk, tetapi juga atas nur Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadianya, ruhaninya, jasmaniya sama seperti jasmaniya. Wa man ba'il auni, di dalam melindungi, membimbing, menolong umatnya sebagai matla'ul hidayah wal irsyad, sebagai tempat memancarnya nur hidayah dan petunjuk, fi kulian wa makan, di mana tempat, di mana waktu. Berarti hakikatnya kita tidak pernah terputus dari baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahidiyah istilahnya kalau memperingati kelahiran baginda agung ya setiap hari, setiap detik. Karena baginda beliau guru rohani kita sendiri, bahkan supaya di dalam apapun kegiatan kita senantiasa nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah radhiyallahu anhu yakunu fi jami'i umurikum baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah setiap perbuatanmu, setiap kegiatanmu, setiap aktivitasmu merasa ditunggui oleh baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan teori dalil ini berarti Rasulullah tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Kita yang meninggalkan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami hormati. Tidak hanya itu, Wahidiyah juga memperjuangkan agar kita khususnya pengamal, umumnya umat masyarakat jami'al alamin, akan adanya Sultanul Auliya atau Gausi Hatta Zaman radhiyallahu anhu. Yang mana Gaus ini
artinya adalah penolong, juga pembimbing, juga penuntun, membimbing ke arah kebaikan, ke arah kesejahteraan, ke arah ketenangan, baik itu material maupun spiritual, baik itu lahiriah maupun batiniah. Dan ternyata hadirin sekalian, Al-Ghaus ini banyak, tidak hanya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu saja. Bahkan di dalam buku kuliah di sana disebutkan di dalam kitab Masyarikul Anwar, Sultanul Aulia yang pertama yaitu Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah, lalu meninggal digantikan oleh adiknya Sayyidina Husain. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu pun ternyata menggantikan gurunya Syekh Abu Ya'qub Yusuf Al-Hamadani. Syekh Abu Ya'qub Yusuf Al-Hamadani meninggal diganti oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu wafat, diganti oleh putranya Syekh Abdul Razak. Jadi banyak wali-wali itu. Cuman ada yang memang Allah memberi kebijakan untuk merahasiakan diri. Ada juga diperintah oleh Allah untuk memproklamirkan diri. Tapi ada juga yang diberi boleh untuk menyembunyikan diri atau memproklamirkan diri. Ini juga pernah didakwakan oleh Hadrat Karim Anjuran Bagai Abdullah Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang kami hormati. Dan ini pula lah menjadi satu rangkaian ajaran, yakni lil ghaus bil ghaus. Jadi dalam aktivitas melakukan segala aktivitas yang mana itu tidak dilarang oleh Allah, oleh negara, di samping diniati lillah karena Allah murni, juga disadari di dalam penghambaan itu bersandar kepada la haula wala quwata illa billah. Juga di samping itu niat mengikuti tuntunan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sadar bahwa kemampuan melakukan makmum kepada baginda Rasul juga adalah jasa Rasul, maka dilanjutkan dengan lil ghaus bil ghaus, dan kita melaksanakan itu semua pun kita niati derek makmum kepada al-Ghausi hada zaman radhiyallahu. Karena apa? Karena keberadaan alam ini juga adalah atas jasanya Al-Ghaus radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang kami hormati, laula wahidu zaman yatawajjahu ila Allah fi amril khalaiqi la fajahu ma'murullah fa'alaqah. Jika satu masa, jika satu zaman tidak adanya seorang wahid zaman yang senantiasa tawajuh kepada Allah untuk kebaikan seluruh makhluk, niscaya akan datang peringatan Allah dan akan menghancurkan. Maka itu berarti keberadaan kita hari ini adalah atas jasa baginda Gausi hada zaman radhiyallahu an, yang hatinya senantiasa tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Gausi hada zaman radhiyallahu an wa huwa hamlu humumil khalaiq, ia memperhatikan akan kehidupan, keperluan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu yatubullahu daiman, hatinya senantiasa tawaf kepada Allah.
lahu sirrun yasri fil alam, sirinya menerobos seluruh alam, kama yasri ruh bil jasad, seperti menerobosnya ruh di dalam jasad, au kama yasril ma saja, juga seperti meresapnya air di dalam pepohonan. Tidak ada satu sel kecil pun yang terlepas dari adanya kadar air. Maka kelestarian alam ini adalah jasa juga daripada baginda Al-Ghausi hada zaman radhiyallahu anhu. Berdasarkan dalil tersebut, laula wahiduz zaman yatawajjahu ila Allah fi amril khalaiqi la fajahum amrullah fa ahlakahu. Bapak Ibu yang kami hormati, dan Allah perintahkan kepada beliau ini kita orang, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah orang yang kembali kepada aku. Karena beliau Al-Ghaus hadza zaman radhiyallahu anhu adalah orang yang paling takwa, orang yang memang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusulkan kita muridnya atau umatnya. Tetapi tentu tidak asal. Qalbul alif hadratullah, hatinya seorang arifin adalah hadrahnya Allah. Wa hawasuha abwabuha, dan seluruh panca inderanya adalah hadrahnya Allah. Faman taqarraba bil qurbil mulaim, barang siapa mendekat kepadanya dengan sesuai dengan kedudukannya, futihat abwabal hadrah, maka terbukalah pintu-pintu ketuhanan. Hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kita khususnya pengamal wahidiyah dikenalkan dengan lillah dan billah, bi rasul dan bi rasul, bilgos, selanjutnya yu'ti kulladzi haqqun haqqah, taqdimul amran, dan seterusnya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Namun tidak hanya itu, khususnya kita kaum bapak yang menjadi sponsor pada malam hari ini, kita diberi anugerah sesuatu yang sangat agung, anugerah yang sangat luar biasa. Tapi ada konsekuensi di balik itu, bapak-bapak sekalian. Kita juga diperintah untuk ku anfusakum wa ahlikum nar. Apakah keluarga kita sudah mengamalkan as-salawatul wahidiyah? Sudahkah keluarga kita satu frekuensi dengan kita? Di bawah barisan perjuangan Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah? Mari kita evaluasi bersama. Kita yang menjadi pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya, bapak-bapak sekalian. Belumlah kita mampu menanggung dosa keluarga kita nanti, kita sendiri belum tentu mampu menanggung dosa kita sendiri. Namun alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita karena rahman rahimnya beliau selalu diberi peluang, kesempatan, tapi itu bagi yang mau, Bapak Ibu sekalian. Kalau ya tidak mampu, ya tidak akan mendapatkan nur ilahiyah. Maka mari saya mengajak, terutama diri saya sendiri dan khususnya bapak-bapak dan hadirin sekalian, mari kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita melalui beliau ini, beliau kekasih Allah ini. Kita syukur kepada Allah, syukur kepada beliau si hada zaman radhiyallahu anhu. Man lam yashkurin nas lam yashkur billah. Barang siapa kita tidak bersyukur kepada baginda Kanjeng Rasul radhiyallahu anhu, berarti kita juga tidak bersyukur kepada Allah.
Ingat ajab Allah bagi yang tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Konsekuensi kalau tidak bersyukur. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai khususnya al-ghasim ini diterangkan di dalam buku kuliah wajib, dan ini dinukil dari kitab Ihyatul Auliya yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Asyakir, juga di dalam kitab Tarhil Amsi. Sabda beliau baginda Nabi, walillahi fil ardi salasu mi'atin. Aku di bumi ini memiliki 300 sang kekasih. Qulubuhum ala qalbi Adam. Yang hatinya seperti hatinya baginda Nabi Adam alaihissalam. Walillahi fil ardi arba'un. Dan aku memiliki 40 kekasih. Qulubuhum ala qalbi Musa. Yang dimana hatinya, daya spiritualnya bagikan seperti Nabi Musa alaihissalam. Walillahi fil ardi sab'atun. Dan aku memiliki kekasih di muka bumi ini. Ada 7. Qulubuhum ala qalbi Ibrahim. Hatinya, daya spiritualnya laksana bagaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walillahi fil ardi khamsatun. Dan Allah memiliki 5 kekasih. Wa qulubuhum ala qalbi Jibril. Hatinya, daya spiritual seperti malaikat Jibril. Walillahi fil ardi salasu. Dan aku memiliki 3 orang kekasih. Wa qulubuhum ala qalbi Mikail. Yang dimana hatinya seperti hatinya malaikat Mikail. Yang terakhir, walillahi fil ardi wahidun. Dan aku memiliki 1 kekasih. Wa qulubuhum ala qalbi Israfil. Yang hatinya seperti malaikat Israfil. Lanjutannya, Faiza matal wahid abdalallahu makanahu minas salasah. Apabila yang 1 ini, yang hatinya seperti malaikat Israfil ini meninggal, abdalallahu makanahu minas salasah. Allah menggantikan dari wali yang 3 ini. Fa'idha mata minas salasah. Dan apabila kekasihku yang 3 ini meninggal, abdalallahu makanahu minal khamsah. Maka aku menggantikannya dari wali yang 5 itu. Fa'idha mata minal khamsah. Dan apabila kekasihku yang 5 ini meninggal, abdalallahu makanahu minas sab'ah. Maka Allah menggantikan wali dari yang 7 ini. Fa idza mata minas sab'ah abdalallahu makanahu minal arba'ah. Maka Allah menggantikan kekasihnya dari yang 40 ini. Fa idza mata minas salasu mi'atin.
Dan apabila yang 300 ini ada yang meninggal, abdalallahu makanahu minal ammah, maka Allah menggantikan dari yang umum ini. Siapa saja yang hatinya baik, maka pantas ada slogan di sana, mencetak wali yang intelek dan intelektual yang wali semboyan. Berarti kita juga secara teori ini punya peluang untuk menggantikan kekasih Allah ini. Cuman sejauh mana mahabbah cintanya. Hadirin hadirin. Diakhiri dengan dawuh beliau, walahum solahul a'lam. Dan mereka inilah terjaganya kelestarian kebaikan alam. Hadirin hadirin sekalian yang kami hormati. Al-mazkur fi hadzal hadis huwa al-qutb, yang tadi yang satu itu yaitu al-qutb. Wali kutub itu diterangkan yakni Al-Ghaus radhiyallahu anhu. Ini yang satu ini. Dan ditegaskan lagi oleh Imam Syaroni, yang dimana di sana diterangkan, fa idza matal wahid abdallahu likut bil akhir. Apabila satu kekasih Allah ini meninggal, maka Allah menggantikan. Berarti itu tandanya bahwa alam ini tidak akan sepi dari adanya Al-Ghaus radhiyallahu anhu. Meninggal ganti, meninggal ganti, meninggal ganti. Wahum salahul alam. Hadirin yang kami hormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Maka mari khususnya kita pengamal wahidiyah telah diberi standar ukuran untuk kita bisa dekat kepada Allah, untuk kita bisa dekat kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita bisa dekat kepada Al-Ghaus radhiyallahu anhu. Ini pernah didawuhkan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabak qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Terus di zaman ini, kalau tidak salah dawuhnya begini, innal abda la yanalu ma'rifat Allah hatta ya'rifa sayyidal wujud. Seseorang tidak akan mampu makrifat kepada Allah kecuali ia makrifat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yanalu ma'rifata sayyidil wujud hatta ya'rifa sayyikhihi. Seseorang tidak akan mungkin mampu, tidak akan mungkin bisa makrifat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'rifa sayyikhihi, kecuali ia mengenal kepada syekhnya, kepada gurunya. Maka ini ukuran. Jadi kalau misalnya kita gitu istilahnya merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Rasulullah, tapi jauh dari tuntunan baginda Gausi ada zaman guru rohani kita, ini rasanya cuma aku-akuan, rasa-rasanya, tapi sesungguhnya kita belum. Karena apa? Kita kenal dengan Allah di mana tah? Kita kenal dengan baginda agung Rasulullah kapan dan di manakah? Dan siapa diri kita untuk mengenal beliau ini? Bukan ukuran kita. Maka beliau memberi satu ukuran, yaitu guru rohani kita bersama. Barang siapa yang dekat kepada syekhnya, makrifat kepada syekhnya, insya Allah ia akan makrifat pada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga
Sejauh mana kedekatannya kepada Allah ditentukan dari sejauh mana kedekatannya kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabi qadri mina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakunul qurbu minallahi ta'ala. Ukuran dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dekatnya seseorang kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tadi sejauh mana dekat kita kepada baginda Rasul, sejauh mana pula dekat kita kepada baginda Al-Ghausi radhiyallahu anhu. Maka mari yang terakhir, mari kita sama-sama bermujahadah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini beriring dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabinadzatihi ghausi hada zaman radhiyallahu anhu. Karena apapun ilmiahnya, kalau tanpa taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'ada. Tambah ilmunya, tapi tidak tambah taufik hidayahnya, bukan semakin dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dah diri kita jauh, orang lain pun sama dibuat jauh karena tidak adanya taufik hidayah. Maka yang terakhir, mari supaya apa yang tadi disampaikan ini beriring taufik hidayah, maka kita mohon hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan lain untuk memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahadah, yaitu hanya satu caranya, yakni mujahadah. Al-mujahadatu miftahul hidayah. Mujahadah adalah kuncinya hidayah. La miftaha laha siwa. Tidak ada jalan lain. Maka mari, apa tadi yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan untuk diri saya dan untuk kita semua teriring dengan taufik hidayah. Oleh karena itu mari kita mujahadah dengan sungguh-sungguh. Mujahadah itu artinya sungguh-sungguh. Lahiriahnya di sini, pikirannya di sini, hatinya di sini. Mujahadah. Karena apa? Karena yang kita akan baca ini adalah doa as-salawat, di mana baginda Nabi mendauhkan, man shalla alayya na'iyan ablagtu. Barang siapa yang bersolawat jauh dari makomku, aku rela akan mendatanginya. Wa man shalla alayya fi qabrihi sami'tuhu. Dan barang siapa yang bersolawat di atas makamku, aku mendengarnya. Maka mari, lillah billah bi rasul. Dengan juga kita merasa zalim, la yakunul fadlu illa liqulubil munkasirat. Tidak akan datang taufik hidayah Allah, tidak akan datang fadl Allah kecuali bagi yang hati yang merintih, merasa berdosa, merasa penuh dengan maksiat, merasa berlarut-larut berlumuran dosa. Mari kita terangkan. Lillah billah, lirasul birasul ilgos. Merasa hudur di hadapan kita baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ghausi hada zaman radhiyallahu anhu. Mari kepala merunduk, hati khusyuk, hudur di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Bapak Ibu, jangan lupa bawa orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang telah mendahului kita, kita bawa untuk kita mohonkan ampun kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sakit, kita mohonkan supaya segera diangkat nikmat penyakitnya dengan kesehatan kita, supaya dipulihkan, supaya segera diberi kesehatan. Yang sedang bermasalah, mudah-mudahan segera diberi jalan keluar. Mari, ini majelis-majelis yang mulia, yakin bahwa ini akan diterima, karena salawat adalah makbulatun qat'an, pasti diijabahnya. Jangan lupa itu tadi orang tua kita, sanak famili, handai tolan kita sowankan.
anak-anak kita soalkan ke panggon dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya wahid ya wajib ya jawad salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin ala jalalillahi wa quwwatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin ala jalalillahi wa quwwatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quwwatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana wa syafi'ina وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم بحقه أن تدركنا في لجة البحر وحده حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الخلق وأحسنه وذكري وقبل الأنباب جور ربني وليس لي سيدي سواك فإن رداك تصحصن هلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديا وليس لي سيدي سواك فإن رداك تصحصن هلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأزهره وقد ظلمت وبدور بك وليس لي سيدي سواك فإن رداك تصحصن وانظر
حبيب الله صلاته عليك مع سلام صلاة ظلت التي في قلبي يا شافي خلق حبيب الله صلاته عليك مع سلام صلاة ظلت التي في قلبي يا سيدي محمد يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا الله على محمد شفيع الأمم ولا يجعل لنا المسلمين بواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسرنا واهدنا قرب علمنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم ولا يجعل لنا المسلمين بواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسرنا واهدنا قرب علمنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وصحبه المسلمين بالواحدية رب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب علم بيننا يا اللهم بارك فيما خلق وهدنا يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلق وهذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلق وهذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه وفي هذه الوجادة يا الله استقر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم باسمك وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الغوث هذا الزمان وعوامله وسلم عليك يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الغوث هذا الزمان وعوامله وسلم عليك يا الله يا الله
innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin hadirat mujahidin mujahidat. Tidak itu baik inu bila kau memohon, maka yakinlah doamu diijabah. Karena kata Allah, ana inda zanni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku. Hamba aku yakin dijabah, pasti dijabah. Karena itu mari kita yakin seyakin-yakinnya doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi nadratihi al-ziyadah zaman radhiyallahu. Doa restu hadratul mukarram Kanjeng Romo Ki Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu. Terakhir saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luas atas segala salah dan hilaf, baik di dalam penuturan kata yang tidak tersusun maupun tidak santun. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tabiyah. Wa min al-husi hadzal zaman an-nadru wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.